Sebenarnya ada alasan cuy, kenapa gua nggak buat video ngopi ketika ada berita yang rame banget ngebahas 16 pegawai Komdigi gitu ya, yang katanya melindungi website judi online yang bahkan mereka bisa mendapatkan keuntungan per orang 8,5 juta per sekali kasus. Padahal banyak banget kreator-kreator di YouTube gitu ya, atau TikTok ataupun Instagram segala macam yang membahas akan hal ini. Kalau misalnya lo tanya ke gua, alasannya apa? Ingat gak waktu rame-ramenya kreator-kreator itu disibukkan dengan aturan terbaru Kominfo namanya aturan PSE, dimana banyak banget website-website yang diwajibkan untuk daftar ulang gitu ya untuk mematuhi peraturan yang emang dibuat sama Kominfo. Bahkan waktu itu sempat diblokir juga PayPal, Epic, Steam dan bahkan yang lebih bikin ngerinya lagi adalah mereka hampir ngeblokir YouTube dan kawan-kawan. Itu rame banget. Dan inget gak lucunya apaan? Jadi banyak banget orang-orang di Twitter yang ngulik gitu ya website mana aja yang udah daftar gitu. Jadi kita agak sedikit lega sama apa namanya beberapa website yang udah daftar. Jadi kita masih tetap bisa ngakses gitu. Dari beberapa website yang udah daftar, di situ ada website Mahjong. Gua inget banget. Terus di situ ini kan ditanya kan, salah satu juru bicara Kominfo gitu ditanya nih, kenapa ada website Mahjong dan segala macem nih? Kenapa ini ada di website aturan PSE gitu? Apa yang terjadi gitu? Terus kalau nggak salah tuh ada pembelaan kalau misalkan itu sebenarnya bukan website judi online tapi itu website game online. Oh my god. Dari situ gue mikir sebenarnya kayak ini kayak ada kongkal-lingkong gitu. Cuman gue nggak terlalu pengen mengumbar dan juga langsung ngomong kalau misalnya anjir sus banget nih Kominfo ini dulu kagak. Gue berusaha untuk diam aja dan gue mencoba untuk oke, kita lihat aja bagaimana kelanjutannya. Dan kalau misalnya tanya ke gue sekarang alasan kenapa gue pengen ngebahas tentang berita 16 pegawai Kominfo yang katanya melindungi judi online gitu ya, apa situs judi online, itu karena kalau misalnya lihat di Twitter beberapa akun-akun yang biasanya menyebarkan informasi-informasi yang emang benar-benar A1 banget dari pemerintah gitu, udah mulai nyeret satu nama besar yang menurut gua hampir lu semua juga pasti tahu nama itu siapa. Yes, Pak Budi Ari. Beliau mantan Kominfo sebelumnya dan sekarang jadi Menteri Koperasi gitu ya. Yang namanya sekarang selalu disebut-sebut sama akun-akun yang biasanya nyebarin informasi A1 dari pemerintah gitu, kalau misalkan dia itu mungkin aja bertanggung jawab akan adanya pegawai-pegawai yang memang melindungi situs judi online, sorry. Bahkan ada satu video di mana beliau lagi rapat sama perwakilan DPR gitu ya. Terus habis itu beliau langsung pergi ketika salah satu perwakilan DPR yang kita semua tahu gitu ya, yang sempat jadi istrinya Bajaj Bajuri, Bu Oneng gitu, pengen mengutarakan masukan dan juga pendapat dia soal permasalahan yang terkait dengan kementeriannya dia sebelumnya kayak gitu. Yang menurut gue ini bakal gue coba buat bahas dan juga kita bakal sama-sama ngediskusiin. Sekarang gue coba pengen cari tahu tanggapan lu semua apa di kolom komentar terkait permasalahan judi online ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik dan sehat selalu. Semoga berita ini nggak ngebuat pala kalian makin meledak gitu ya. Soalnya kita harus sama-sama setuju kalau misalnya judi online itu sangat amat mengerikan. Dan judi online itu bener-bener bisa ngebuat hancur beberapa keluarga gitu. Berita terbaru yang gue ikutin ketika judi online tuh, kalau misalnya ada salah satu istri gitu ya di negara kita tercinta yang ngebakar suami beserta rumah-rumahnya karena suami tersebut nganggur tapi sering mainin judi online gitu. Jadi emang sedestruktif itu. Bahkan kalau misalnya kita throwback sedikit mengenai berita-berita soal judi online, bahkan ada dari kepolisian gitu ya, keluarga kepolisian yang hancur juga. Terus habis itu ada yang sampai di mutilasi dan segala macam. Jadi ini benar-benar salah satu permasalahan utama gitu, meskipun pada akhirnya ada salah satu argumen dari wakil menteri yang baru bilang, oh kayaknya bagus nih kalau misalkan judi online dipajakin. Nggak gitu pak. Itu ironi banget soalnya kalau misalnya gue lihat di beberapa berita ya, permasalahan tentang judi online itu salah satu permasalahan yang diprioritaskan sama pemerintah Pak Prabowo untuk segera ditangani dalam 100 hari kerja mereka gitu. Dan lu udah bisa melihat bagaimana kinerja mereka di awal dengan adanya berita penangkapan 16 pegawai Kominfo ini. Yang epicnya adalah salah satu di antara pegawai tersebut katanya ada yang nggak lolos seleksi tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran. Di saat yang bersamaan di minggu ini pula ada penonton-penonton gue yang lagi seleksi tes CPNS. Jadi ironi banget gitu. Bahkan kayak ada orang random gitu ya, nggak random banget, kayaknya emang ada koneksi gitu yang kita sendiri masih belum tahu koneksinya ke siapa, ya nggak sih. Jadi selama beberapa minggu ke depan ini bakal seru ya terkait jadi online segala macam kayak gimana. Soalnya ya, dari 16 pegawai ini mungkin bisa merembet kemana-mana juga, ya nggak sih. Jadi ada orang-orang yang berusaha untuk mencari pekerjaan
tiba-tiba ada orang di Kementerian Kominfo gitu ya, atau Komdigi yang tiba-tiba punya akses untuk bisa memblokir, tapi pada akhirnya diselewengkan, malah jadi keuntungan buat pribadinya. Kayak itu agak sedikit sedih gitu ya. Sedikit info mengenai fakta judi online di negara kita tercinta menurut PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Oke, sejak per hari ini katanya mereka udah ngeblokir kira-kira 13.481 rekening yang berkaitan dengan judi online. Dan lu tahu total berapa orang yang sampai sekarang memainkan judi online yang terdeteksi sama pemerintah? Itu ada 4 juta orang. Dan kalau misalnya dibandingin sama total jumlah penduduk negara kita tercinta gitu, Indonesia yang sebanyak 277, itu berarti 1 di antara 100 orang di negara kita tercinta ini bermain judi online. Lu bayangin. Dan itu nggak cuma dari kalangan atas atau kalangan menengah, tapi bahkan kalangan bawah yang emang susah buat nyari makan juga. Yang bikin gua sedihnya adalah waktu gua sama ibu negara jalan-jalan ke alun-alun Bandung gitu ya, waktu gua ke nikahan temen gitu. Gue pengen coba buat sedikit nostalgia kan. Sebelumnya waktu gue kuliah gue pernah jalan-jalan juga, terus habis itu rame dan happy gitu kan. Waktu gue kesana beberapa minggu yang lalu sama ibu negara, terus gue jalan-jalan gitu di sekitaran alun-alun Bandung. Buset, banyak banget yang nongkrong, banyak banget yang ngerokok gitu ya. Dan yang lebih epicnya lagi adalah ada orang yang sambil jongkok di tengah jalan main judol anjir. Sumpah itu gue lihat dia lagi ngespin. Aduh, ini miris banget men. Dan lu tau gak, 80.000 orang diantaranya dari 4 juta tersebut itu adalah orang-orang yang masih berada di umur 10 tahun ke bawah. Itu berarti anak-anak di usia 4 SD itu udah tahu ada game-game yang bisa menghasilkan uang kayak gitu. Dan gue pengen kasih sedikit ingatan yang emang mungkin bisa menampol kalian semua gitu ya. Kalau misalnya gak ada cara instan untuk mendapatkan uang di dunia ini gitu men. Kalau misalnya pada akhirnya lu kayak semacam laki atau hoki gitu, nyobain judul terus habis itu dapat gitu, itu cuman akal-akalan bandar doang. Please jangan sampai lu terjun dan juga terjerumus di balik itu semua. Dan gue juga pengen ngasih tahu ke beberapa teman-teman kreator-kreator gue juga harus hati-hati ya. Apalagi yang sering live streaming dan segala macam. Kalau misalnya tiba-tiba ada saweran judi online, siap-siap kita harus kasih tahu kalau misalkan kita tidak terafiliasi, kita harus langsung blokir itu websitenya apa dan segala macam, biar kita bisa berkooperasi dengan orang-orang yang sedang mencoba membersihkan judi online di negara kita tercinta. Jadi sekalian gue ngebahas topik video ngopi kesempatan ini, gue sedikit ngasih himbauan ke lu semua untuk tidak mencoba akan permainan yang terlihat bisa menguntungkan kalian tapi sebenarnya tidak. Tidak ada yang instan guys untuk mencari duit di dunia ini gitu men. Jadi ya orang-orang kaya pun kalau misalkan emang di film-film gitu ya main judi di kasino Las Vegas segala macam, itu sebenarnya mereka kalah juga. Tapi mereka cuma mencari koneksi. But buat kita rakyat negara berkembang untuk mencari koneksi nggak harus buat ngejudi gitu. Lu bisa melakukan hal lain gitu. Lu mungkin bisa naik gunung, lu mungkin bisa langsung ngobrol secara orang normal pada umumnya gitu, datang ke acara di Jepang dan segala macam. Banyak cara untuk lu bisa berinteraksi dan mendapatkan koneksi baru bareng teman-teman lu. Jadi gue tunggu tanggapan lu semua di kolom komentar. Itu aja mungkin video bahasan ngopi pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa melihat another bandar gitu ya, atau orang-orang penting di lingkaran judi online yang ketangkep di masa pemerintah Pak Prabowo. Masih belum 100 hari nih. Tapi kita sama-sama udah janji gitu ya, kalau misalnya udah 100 hari kita bakal sama-sama lihat peristiwa-peristiwa epik apa yang udah pernah terjadi di negara kita tercinta di masa pemerintahan Pak Prabowo. Jadi itu aja mungkin video ngopi kesempatan ini. Terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian semua suka, jangan lupa buat like, dan kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Itu aja mungkin gue. Terima kasih banyak. Jangan lupa makan dan jangan lupa jogging. Sampai jumpa.